Di sudut Bandung, Museum Sri Baduga menyimpan ratusan naskah kuno Sunda. Sebagian berasal dari abad ke-18 hingga awal abad ke-20. Di balik lembaran lontar dan kertas usang itu tersembunyi ajaran moral, mantra, pantun, hingga pusaka sastra. Salah satunya Wawacan Suryadiningrat. Teks yang usia penulisannya tak tercatat, namun dari jenis kertasnya diperkirakan dibuat pada akhir abad ke-19. Naskah ini ditulis dalam bahasa Jawa Cirebon atau Jawa Sunda, juga menggunakan aksara cacarakan Jawa yang syarat unsur lokal pesisir. Sebagian besar naskah kuno ditulis dalam bentuk pupuh, yaitu puisi tradisional dengan aturan yang ketat, jumlah suku kata, vokal akhir, dan jumlah baris. Karena bentuknya yang terikat, pupuh tidak hanya dibaca, tapi ditembangkan, atau sering disebut juga dengan dinyanyikan. Ia hadir dalam ritual, pengajaran karakter, dan pendidikan tradisional. Naskah kuno ini bukan hanya tulisan, ia adalah suara ajaran, pengalaman hidup, bahkan rekaman sejarah. Dan setiap kali pupuh ditembangkan lagi, suara masa lalu itu terasa hidup kembali. Bagi masyarakat Sunda, pupuh tidak hanya sebagai sarana hiburan saja. Ia tidak hanya berpijak pada sastra, tetapi juga sebagai media kolektif, pendidikan moral, juga alat transmisi budaya. Nah, untuk penyelamatan teksnya, tadi kan ada teks salah satunya wawacan puisi tradisional gitu ya. Itu kita lakukan digitalisasi naskahnya berupa perekaman kalau bahasa ininya malah pemotretan naskah sebetulnya, tapi tujuannya itu untuk merekam teks tersebut supaya tidak hilang gitu kan. Kalau yang namanya digital mah sekarang udah sampai kapanpun gitu, kalau si filenya awet mah insya Allah tetap ada. Jadi untuk teksnya bisa terjaga gitu. Nenek moyang kita merangkai petuah moral ke dalam pupuh, agar mudah dihafal, mudah dinyanyikan, dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sebelum masyarakat mengenal historiografi modern, catatan sejarah tidak selalu hadir dalam bentuk prosa. Bagi masyarakat Sunda di masa lalu, sejarah sering dituturkan melalui tembang, di mana tembang adalah media untuk menyampaikan pengalaman hidup dan lain sebagainya. Pupuh menjadi cara mereka menceritakan silsilah keluarga, peristiwa penting, kisah kerajaan kecil, hingga pengalaman hidup. Ketika akhirnya dituliskan dalam naskah, suara lisan itu berubah menjadi memori yang tertulis. Wawacan Suryadiningrat sendiri ditata dalam 7 pupuh utama, yaitu pupuh Kinanti, Sinom, Pangkur, Kasmaran atau sering disebut juga Asmarandana, Mijil, Dangdanggula, dan Durma. Dan ketika pupuh kembali ditembangkan pada hari ini mengisyaratkan bahwasanya para tetua dan para pujangga kita kembali hadir bersama kita dengan membawa nilai, moral, pendidikan, juga sejarah dan kebijaksanaan dalam hal tersebut yang tidak boleh hilang. Naskah kuno bukan sekedar artefak, ia adalah suara masa lalu yang terus kita hidupkan melalui pupuh. Dalam tembang-tembang itulah tradisi yang menghubungkan kita dengan masa lalu dengan masa depan.